hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kamu gak dipanggil untuk disukai, tapi dibenarkan. Yohanes 15 ayat 18-19 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen, kita harus disukai oleh semua orang. Kita ingin diterima, dianggap baik, dan tidak punya musuh. Tetapi firman Tuhan justru menegaskan, panggilan kita bukan untuk disukai, melainkan untuk dibenarkan oleh Allah. Ada perbedaan besar antara popularitas di mata manusia dengan kebenaran di mata Tuhan. Sebagai contoh, di sekolah atau kantor, seseorang bisa berusaha selalu menyenangkan semua orang, ikut arus, meski itu berarti ikut dalam hal yang salah. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran berani berkata tidak, meskipun jadi tidak populer. Dunia tidak suka kebenaran. Yesus sendiri berkata bahwa dunia membenci dia karena ia membawa kebenaran. Jika kita mengikut Yesus, maka otomatis dunia juga tidak akan selalu menyukai kita. Contoh dalam Alkitab, kita lihat Yeremia. Berapa kali dipenjara karena menyampaikan nubuat yang tidak enak didengar raja. Dia tidak dipanggil untuk populer, tapi dia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Yeremia 38 ayat 6. Stefanus di Kisah Para Rasul 7 dirajam batu bukan karena ia jahat, tapi karena ia berani memberitakan kebenaran. Kita bisa lihat contoh umum di setiap hari. Ada seorang karyawan yang menolak manipulasi laporan keuangan. Mungkin akan dianggap musuh oleh rekan-rekan setim atau sekantornya. Tapi di mata Tuhan, ia hidup benar. Anak muda yang menolak ikut pesta narkoba bisa dicemooh juga. Tapi ia berdiri di pihak kebenaran. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bersama-sama fokus pada pembenaran, bukan penerimaan. Firman Tuhan menekankan bahwa kita dipanggil untuk hidup benar, bukan untuk hidup nyaman. Roma 3:24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu artinya, yang membuat kita berharga bukanlah jumlah like di media sosial atau pujian daripada orang-orang, melainkan status kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Coba perhatikan ilustrasi ini. Bayangkan ada seorang hakim nih. Tugasnya jelas, bukan bikin semua orang senang, tapi membuat putusannya adil. Jika hakim hanya cari disukai, ia akan kompromi dengan kejahatan. Tapi jika ia menegakkan hukum, mungkin ada yang benci, tapi dia hidup benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hidup dalam identitas Kristus. Jika kita tahu identitas kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan goyah hanya karena tidak disukai. Galatia 1:10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi, menjadi murid Kristus berarti siap tidak populer, siap ditolak, tapi tetap berdiri dalam kebenaran. Lihat influencer Kristen di media sosial. Seringkali bisa kehilangan followers karena kontennya berbicara tentang dosa dan pertobatan. Bukan hanya motivasi kosong. Namun, yang benar akan tetap dipakai Tuhan meski lingkarannya kecil. Dampaknya kekal. Amin. Nah, berkat hidup yang dibenarkan, meskipun tidak disukai oleh manusia, orang yang hidup dalam kebenaran yang pertama akan diterima Tuhan. Mengapa? Karena lebih penting daripada diterima dunia. Jauh lebih penting diterima oleh Tuhan. Yang kedua, dipakai Tuhan luar biasa seperti Daniel yang tetap berdoa meski dilarang. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Yang ketiga, meninggalkan warisan iman. Nama baik di hadapan Tuhan lebih kekal daripada nama baik di dunia. Amin. Nah, oke. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana hidup sebagai orang yang dipanggil untuk dibenarkan, bukan disukai. Yang pertama, berani berkata benar, meski sendirian. Jangan khawatir, saat ini mungkin dirimu sendiri. Tapi sekali lagi, ketika kamu hidup benar, maka banyak orang akan mengikut saudara untuk melakukan kebenaran. Yang kedua, setia pada firman Tuhan, bukan pada opini publik. Pegang firman Allah, karena kebenaran sejati akan menjadi langkah-langkah hidup kita yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, mengampuni orang yang membenci kita. Karena itu membuktikan kita berbeda. Amin. Yang keempat, mengutamakan kesaksian hidup daripada pencitraan. Nah, sebagai penutup, saudara, ingatlah, kamu tidak dipanggil untuk disukai, tapi dibenarkan. Popularitas itu sementara, tapi pembenaran dari Kristus itu kekal. So, jangan takut jika dunia menolak kamu, selama surga menerima kamu. Matius 5:10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Saya berdoa agar Bapak Ibu semua tetap kuat, tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan memanggil saudara bukan untuk mencari kesukaan dunia, tapi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, agar kamu saudara tetap berdiri, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meski dunia tidak menyukai kamu, saya percaya yang terpenting adalah Tuhan menyukai saudara. Tuhan menyukai kamu. Tuhan berkenan atas kehidupanmu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.